Shalom, semangat pagi buat setiap jiwa-jiwa sahabat Immanuel Bless. Kiranya di hari yang baru ini segala kekayaan dan kelimpahan dalam Kristus Yesus memenuhi kita semua. Baik buat kesehatan kita, kesembuhan kita, kesejahteraan kita, keamanan kita, dan juga keberlimpahan kita. Amin, amin, amin. Di hari yang baru ini awali segala sesuatunya dengan bersyukur, berdoa, dan jangan lupa juga untuk selalu bersukacita. Sahabat Immanuel Bless, di dalam Yesaya pasal 50 ayat 4 dikatakan, Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Sahabat Immanuel Bless, adakah di antara saudara yang dapat membedakan mana suara burung nuri, burung kenari, burung murai batu, cucak rowo, cucak ijo, dan burung gereja? Bagi yang awam pasti sulit untuk mengenali dan membedakan, karena kita tidak tahu dan belum belajar untuk peka terhadap suara burung-burung itu. Tapi orang yang sudah berkecimpung di bidang suara burung, pasti tahu hanya dari suaranya saja. Berbicara tentang suara, untuk mengenal dan mengerti suara Tuhan kita perlu belajar melatih kepekaan untuk dapat mendengar suaranya dengan baik. Karena seringkali kita bingung apakah yang kita dengar adalah suara Tuhan, suara pikiran sendiri, atau suara setan. Dari Yesaya pasal 50 ayat 4 ini, kita belajar tentang bagaimana seharusnya kita sebagai murid-murid Tuhan, sebagai orang-orang percaya, hendaknya memiliki lidah yang dipakai untuk memberikan semangat kepada orang lain yang letih lesu secara jiwa dan roh, dan membangkitkan mereka untuk hidup dalam kebenaran, iman dan pengharapan. Sebelum menjadi alat suara Tuhan, kita perlu memiliki telinga rohani yang peka untuk dapat mengenali suaranya. Di bagian akhir kalimat ayat 4 ini dikatakan bahwa, setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Mempertajam pendengaran dalam kalimat ini berbicara tentang karya Tuhan yang membuat kita memiliki kepekaan semakin kuat untuk mendengar dan mengerti suaranya. Kunci untuk mengalami peningkatan kepekaan dalam mendengar suara Tuhan adalah kita harus lebih sering mendengarkan suaranya, bukan hanya seminggu sekali atau setahun sekali, tapi setiap hari kita perlu membaca dan mendengarkan firman Tuhan agar kepekaan itu bertumbuh. Kepekaan akan berkurang kalau tidak dilatih dan tidak dipakai serta kalau kita tidak mau mentaati. Bangunlah pagi ini dengan kepekaan yang semakin kuat pada suara Tuhan. Maka dari itu sahabat Immanuel Bless, mari kita selalu perkatakan di dalam doa kita, tolong aku ya Tuhan untuk semakin peka untuk mendengar suara kehendak-Mu. Amin. Kiranya renungan pagi ini memberkati sahabat Immanuel Bless dimanapun berada. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita semua. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Darah Yesus dan Mazmur 91, dalam lindungan Allah, kiranya termaterai tas kita semua. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Immanuel, Allah beserta kita.